Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kolom. Setelah kemarin membahas tentang fondasi, maka berikutnya akan kita bahas tentang kolom. Apa itu kolom? Definisinya, menurut Daniel F. Skodek, definisi dari kolom adalah elemen yang menahan beban aksial di ujung-ujungnya dan tidak terkena beban transversal. Kata Sudarmoko, kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. Kata SNI, kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menjaga atau menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Fokus kita ada pada dua definisi awal, yaitu kolom merupakan sebuah elemen struktur tekan, ya. Dia hanya fokus paling banyak itu menahan tekan dari atas ke bawah, dan dia juga berfungsi menahan beban yang berada pada atasnya. Gitu. Jadi untuk SNI, ya, kolom adalah komponen struktur, betul. Tugas utamanya menjaga beban, ya, aksial. Ya. Jadi 3 definisi ini fokus pada beban yang berada pada atasnya. Ya, jadi kalau ada kolom, maka fokus kolom tadi adalah menjaga beban yang berada pada atasnya, gitu. Lalu jenisnya itu ada 3, ada kolom ikat, kolom spiral, kolom komposit. Ya, menurut Wang dan Ferguson itu ada 3, ikat, spiral, komposit. Maksudnya seperti apa? Ini dia kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. Jadi yang kemarin kita lihat di bawahnya fondasi itu kan ada tulangan-tulangan ke atas menjulang, ya. Nah, agar bentuknya kuat maka perlu diikat, gitu. Ya, inilah yang dibilang kolom bersengkang, ya. Ini tadi kolom ikat, spiral, komposit. Ini adalah yang mempunyai sengkang berbentuk kotak, gitu ya. Itu. Lalu ada lagi yang ini. Jadi gimana dia membuatnya? Ini proses pembuatan sengkang kotak, ya. Yaitu dibengkokkan, ya. Lalu dibengkokkan lagi. Dibengkokkan sebesar 90 derajat. Yang pada akhirnya ini terakhir seperti ini, gitu. Ya, jadi ada alat pembuatannya dengan kayu, lalu ada paku-paku di sini untuk membuat tekukan, ya. Lalu ditekuk seperti ini, tekuk lagi 3 kali, terakhir 4 kali membentuk seperti cincin persegi panjang atau persegi, tergantung dari bentuk kolomnya. Ini adalah proses pembuatan sengkang kotak, ya. Ini seperti ini buatnya, seperti ini. Kalian bisa lihat di YouTube nanti, ya. Ini sudah ada linknya, bisa lihat lebih jelas di situ. Lalu kita lanjut ke proses atau tulangan pokok yang dilihat keliling berbentuk helix menerus di sepanjang kolom. Nah, ini adalah tulangan spiral.
ya. Kalau ini tulangan pengikat berbentuk kotak, ini bentuknya spiral, ya. Kenapa bentuknya spiral? Nah, dia berfungsi memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen dan tegangan terwujud. Kalau kita lihat di sini, tulangannya lebih rapat, ya, tulangannya lebih rapat, sama persis konsepnya, ya, membentuk sebuah ikatan seperti ini, ya. Ini adalah tulangannya, ini adalah ikatannya. Tapi kalau untuk spiral terlihat lebih rapat, ya, terlihat lebih rapat, sehingga dia mampu menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, gitu, ya. Ini adalah contoh cara pembuatannya dengan diputar dengan sebuah alat, di mana besaran dari alat ini sudah diukur berdasarkan besaran si kolomnya, gitu, ya. Jadi kalau membuat sengkang dengan perputaran, maka bisa dipastikan dia wah, ini sebelum ganti nih, harusnya proses pembuatan sengkang spiral, ya, bukan kotak, gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kolom itu, kolom yang materialnya beton bertulang, ya, itu mempunyai fokus kekuatan pada, selain dia aksial sesuai definisinya, dia juga harus kuat menahan lateral sedemikian rupa. Jadi bentuknya harus steady, sehingga dia harus diberikan sengkang, ya, entah itu sengkang kotak atau sengkang spiral. Disinilah kekuatan dari si kolom tersebut, ya. Kolom tadi dalam menahan beban aksial, ya, dia butuh dengan tulangan memanjangnya, dan untuk kekakuan, nah, dia butuh untuk adanya sengkang-sengkang ini, gitu, ya, entah itu spiral atau bentuknya kotak. Lalu ini adalah efek dari berlaku saat keruntuhan, yang sengkang kotak dengan yang sengkang spiral. Untuk yang sengkang kotak dilihat bahwa jarak antar sengkang akan mempengaruhi kekuatan dari si beton saat terjadi keruntuhan. Ya, saat terjadi beban yang berlebih, maka tulangan akan mendorong permukaan beton, ya, sehingga permukaan beton akan pecah. Permukaan beton akan pecah dan terlihat tulangan keluar seperti ini, ya. Tulangan memanjangnya keluar. Dan ini sampai putus, sengkangnya putus karena tekanan yang luar biasa. Ini kalau jaraknya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini, karena di sini spiralnya rapat-rapat, ya, maka yang terjadi tetap akan menghancurkan lapisan terluar, tapi bentuknya masih bisa berdiri atau belum hancur, sehingga kekuatannya itu lebih baik dibanding dengan sengkang yang kotak, begitu, ya. Jadi saat terjadi berlaku keruntuhan, kolom dengan kolom sengkang yang spiral itu lebih kuat, ya, sehingga penggunaan kolom seperti ini biasanya berada pada bangunan-bangunan yang ada di daerah gempa, ya, atau daerah yang rawan gempa, sehingga ini digunakan. Tapi dilihat dari pembuatannya tidak semudah sengkang kotak, sehingga orang masih tetap menggunakan banyak sengkang kotak, begitu. Lalu kita bisa lihat di sini bahwa
jarak antara sengkang akan mempengaruhi kekuatan dari si kolom itu sendiri. Kalau sengkangnya berjarak, maka pembesian yang memanjang ini tentu akan melemah. Dibandingkan dengan yang rapat seperti ini, maka bentuk besi memanjangnya atau baja tulangannya tetap bentuknya seperti ini, belum lebar. Kecuali kalau diberi tekanan yang sangat besar sekali, maka mungkin sengkangnya akan putus dan tulangan memanjangnya akan bengkok seperti ini, ya. Jadi terlihat sekali perbedaannya kekuatannya. Ini dia. Tadi kan ada yang sengkang kotak, spiral, dan komposit. Nah, merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa, dengan atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah ada tulangan baja profil, bentuknya H atau bentuknya C, ya. Lalu diselimuti oleh beton. Nah, atau kolom komposit berbentuk beton di dalamnya, lalu diselimuti oleh besi, gitu. Jadi antara antara beton menyelimuti baja atau baja menyelimuti kolom seperti itu, ya. Ini adalah contohnya, nah seperti ini, baja diselimuti oleh kolom, ya. Kenapa baja ini harus diselimuti oleh kolom beton? Karena baja ini kekuatannya berada pada titik di mana api, misalkan kebakaran gitu ya. Nah, saat jadi kebakaran, maka kekuatan baja tadi akan menurun drastis gitu. Nah, gimana biar nggak menurun drastis? Maka dia perlu diberikan sebuah selimut berupa beton, karena beton ini kan tahan api. Jadi mereka bekerjasama di mana si bajanya akan memperkuat konstruksi, lalu diselimuti lagi oleh si beton untuk keperluan perlindungan terhadap api gitu ya. Jadi adanya dua material ini akan membuat bangunan akan lebih kokoh dan lebih aman begitu. Kita lihat lagi. Nah, menurut fungsinya kolom dibedakan menjadi dua, yaitu kolom praktis dan kolom struktur. Praktis itu seperti apa? Struktur seperti apa? Kita lihat. Ini dia. Ini ada perbedaan antara kolom praktis dan kolom utama atau kolom struktur, ya. Mengikat dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimum 3,5 meter atau pada pertemuan pasangan bata. Ya, dimensi kolom praktis 15 per 15, maksudnya 15 cm kali 15 cm dengan tulangan beton ada 4, diameternya 10. Begelnya ya diameternya 8 sampai 20 gitu ya. Jadi ini adalah spek yang digunakan untuk membuat kolom praktis. Lihat bedanya, kalau kolom praktis cukup diletakkan di atas roof saja ya. Dia tidak diletakkan di atas fondasi yang besar ya seperti ini. Nah, ini tadi kalau yang lalu kita udah bahas, ini adalah fondasi setempat di mana ini akan digunakan untuk kolom struktur yang 2 lantai, 3 lantai seperti itu. Tapi kalau cukup 1 lantai ya seperti ini saja. Dia langsung berada di atas roof seperti itu. Ya, biasanya dimensinya 15 per 15 ya. Tulangannya ada 4. 1 2 3 4. Ya, lalu nanti akan diikat oleh sengkang atau bagel. Ya. Seperti ini. 8 sampai 15. Ini jarak-jaraknya. Ya, 8 sampai 15. Maksudnya diameternya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini adalah contohnya.
Jadi kolom praktis itu digunakan untuk mengikat dinding agar tidak lepas dia, dan biasanya jarak. Misalnya kita punya dinding yang panjang sekali gitu ya. Nah, itu untuk biar dindingnya lebih kokoh, maka diberikan kolom praktis. Ya, kolom praktis sini jaraknya tadi ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 4 meter. Ya, 3,5 sampai 4 meter lah gitu. Atau pada pembuatan pintu. Ya, ini pada pertemuan pasang bata, sudut-sudut, atau bisa juga untuk pintu. Ini dia, ya. Ada kolom praktis di pertemuan-pertemuan antara jendela, pintu, itu bisa pakai kolom praktis. Ya, jadi kalau kalian lihat di bata tiba-tiba ada putih, nah itu kolom praktisnya. Ini juga ada balok praktisnya, juga bisa. Ya. Ini kalau kita lihat, nah ini adalah kolom apa ini? Kolom praktis ya. Karena dia langsung berada pada struktur. Jadi perbedaan yang mencolok antara kolom praktis dengan kolom struktur adalah kalau kolom praktis dia berada di atas roof, kalau kolom kolom struktur dia berada di atas fondasi tapak. Ya, ini kolom-kolom praktisnya. Kita lihat ini ada yang dempet-dempet, ya, ada yang dempet-dempet, ada yang panjang-panjang tuh, ya. Dia berada antara dinding atau pada sudut-sudut. Ya, pada sudut-sudut dia biasanya ada. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kolom praktis yang ini. Sekarang kolom utama. Ya. Kita lihat bahwa kolom utama ini kalau kita ingin membangun rumah lebih dari satu lantai. Itu ya, fungsinya apa? Menjaga beban utama yang berada di atasnya. Yang berada di atasnya itu apa? Ya, lantai rumah gitu kan, atau lantai bangunannya. Gitu. Lalu untuk dimensi kolom utama biasanya dipakai ukuran 20 kali 20 ya, 20 cm ke 20 cm. Lebih besar dibandingkan kolom praktis ya, karena dia menahan lantai yang ada di atasnya. Tuh, dengan tulangan pokok 8 buah, maksudnya tulangan yang memanjang ada 8, diameternya 12 mili. Dan begelnya diameter 8 sampai 10 cm. Gitu ya. Ini ada tulisannya 8D12, maksudnya jumlah besi betonnya diameter 12 mm ada 8 buah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita potong dari atas, maka tulangan memanjangnya itu ada 8, lalu akan digunakan sangkang untuk mengikat itu dengan besi ukuran diameter 8, jaraknya 10 itu ya. Jadi di sini tinggal kalian bisa lihat saja ya. Ada 3 keterangan yang diberikan. Yang pertama adalah jumlah tulangan memanjangnya, lalu ada diameternya dan jarak antar sengkangnya. Ya, ini kalau benahnya atau kalau gambarnya tampak atas seperti ini, maka yang dilihat adalah jumlah dari si penampangnya, jumlah dari besi memanjangnya, jumlah besi memanjangnya ada berapa. Lalu informasi berikutnya adalah tulangan si sengkangnya itu memakai diameter berapa, jaraknya berapa ya. Ini dia 8 sampai 15, berarti diameter 8, jaraknya 15 gitu ya. Oke, tadi
sorry kepotong. Ini sudah ya. Jadi tadi saya ulang sedikit lagi. Kalau kita melihat ada gambar seperti ini namanya detail tulangan kolom. Ya, ini kolom praktis, ini kolom struktur atau kolom utama. Di sini ada data-datanya. Yang pertama jelas menunjukkan sisi-sisinya, ukuran berapa kali berapa, lalu menunjukkan tulangan yang memanjang ke atas ada berapa buah, ya. Lalu akan menunjukkan sengkangnya, gitu. Data yang diberikan adalah jumlah tulangan yang memanjang, lalu diameter tulangan dan jarak sengkangnya, gitu ya. Biasanya itu, tapi bentuknya bisa macam-macam ya. Nanti ada yang bentuknya tabel, ada yang bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bingung. Seperti ini nih. Ini 3D12. Ini maksudnya apa? Ya, berarti di sini 3 atau tulangannya ada 3 yang di sisi sini, ya. Diameternya 12. Ini kan 3 nih. 1 2 3 gitu kan. Di sini dia bilang 2 D12. Berarti tulangan yang tengah itu ada 2 tapi diameter 12 nih. 1 2 atas bawah doang. Tengahnya nggak ada. Gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ini bisa juga dibuat dalam format tabel gitu ya. Kalian nggak usah terlalu memusingkan. Ini diameter berapa ya? Ini karena itu harus dihitung dulu ya. Kita harus punya data bebannya berapa, kita harus punya data materialnya apa aja, fungsinya apa, sehingga nanti dikalkulasi muncullah sebuah P atau pressure dari atas ke bawah, dan itu akan menentukan tulangan-tulangan yang digunakan. Tapi untuk kita arsitek tidak perlu sampai sejauh itu ya, cukup gunakan standar-standar yang sudah biasa digunakan, karena kalau biasanya rumah satu lantai bebannya tidak begitu besar sehingga tulangannya tidak jauh-jauh ya. Kalau tadi kolom praktis 15x15 ya segitu, kalau kolom utama 20x20 gitu. Tapi untuk lebih aman ya lebih baik kita menggunakan orang sipil untuk menghitung ya, karena mereka jelas lebih punya kompetensi. Tapi kita arsitek harus tahu gitu ya, kita harus tahu ini bacanya gimana gitu ya, karena ini juga arsitek harus memahami setidaknya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi adalah kolom struktur di mana kolom ini menahan lantai yang ada di atasnya, makanya ukurannya gede, ukurannya besar ya dibanding dengan kolom praktis yang tadi ya, kecil-kecil ya, seukuran dinding biasanya gitu. Lalu kita lihat di sini ada prinsip peletakan kolom. Yang pertama, kolom portal harus dibuat terus-menerus dari lantai bawah sampai lantai atas. Lalu ukuran kolom makin ke atas boleh makin kecil sesuai dengan beban bangunan yang didukungnya. Makin ke atas juga makin kecil ya. Logikanya kayak orang panjat pinang. Tentunya jumlah orang yang berada di atas pastilah lebih sedikit dibanding jumlah orang yang di bawah. Menunjukkan bahwa bisa semakin ke atas ukuran kolom semakin kecil gitu ya. Lalu perubahan dimensi kolom harus dilakukan pada lapis lantai agar suatu jalur kolom mempunyai kekakuan yang sama. Jadi misalkan ini sama ini, ya, jadi kalau kita tadi mau membuat sebuah kolom yang atasnya lebih kecil, kita harus memperkecil ukurannya itu di pangkal. Jadi tidak mungkin kita misalkan bikin nih kolom struktur, misalkan ini 20 ke 20, sampai setengah kita kecilin jadi 15. Wah, itu nggak boleh, karena itu akan mengurangi kekakuan dari si kolom tadi. Haruslah dia mengecil di bagian atasnya mulai dari
lantainya atau dari pangkal kolomnya. Misalkan di sini kita buat misalkan setelah dihitung 30 ke 30. Saya mau pengen bikin di sini 20 bisa, tapi startnya dari lantai, jangan dari tengah ya. Karena itu akan mengurangi kekakuan. Tentunya juga nanti penulangannya akan lebih sulit gitu kan. Jadi pada akhirnya ada pengurangan dimensi bisa, tapi start dari pangkalnya, bukan dari tengah-tengah sini ya, bukan. Oke. Balok menerima seluruh beban dari plat lantai dan meneruskan ke kolom-kolom pendukung. Nah, ini saya kenalin lagi, ini namanya balok. Nih, balok nih, ini adalah material, struktur yang berada di bawah plat. Jadi kalau kita nginjek lantai, seenggaknya atau sebenarnya lantai tadi itu meneruskan bebannya ke tidak langsung ke kolom, tapi ke balok dulu. Habis dari balok, baru menuju ke kolom. Jadi step by step. Nggak mungkin langsung menginjak lantai langsung kolom, nggak. Lantai nanti akan mengalami lendutan, itu bahaya. Jadi dia menggunakan balok sebagai penyalur beban. Ya, saat kita nginjak lantai, maka beban tadi diteruskan di balok lalu menuju ke kolom sampai ke bawah gitu. Jadi itu jalannya. Hubungan balok dan kolom adalah jepit-jepit, yaitu sistem dukungan yang dapat menahan momen gaya vertikal dan horizontal. Nah, ini pernah kita bahas di kekakuan bangunan, di mana salah satu contohnya adalah pertemuan antara kolom dan balok ya. Jadi kekakuan itu terjadi antara kolom dan balok, bukan kolom baloknya. Kolom dan baloknya adalah strukturnya. Ya, kalau kita bicara kekakuan, itu kita bicara pertemuan antara si balok dan kolomnya yang ada di sini gitu. Karena dia dibuat bareng, maka dia disilakan monolit gitu. Ya, monolit di mana ini satu kesatuan sehingga dia kuat. Jadi kalau kita buat ini, kalau kita buat ini, nah ini akan jadi patah atau crack di sini gitu. Karena antara balok sama kolom dibuat barengan seperti ini, maka dia akan kuat, dia akan kaku. Nah, itulah dia makanya masuk ke rigid gitu ya. Rigidnya bukan di material betonnya sebenarnya ya. Kalau kita lihat tadi tulangannya, sebenarnya yang membuat kaku itu adalah si tulangan tadi ya, dengan bentuk-bentuk tulangan yang ada pertemuan ini dibengkokin ya. Kita lihat mungkin di sini ada, nah ini dia ya, ini maka kita bisa lihat bahwa kekakuan itu terjadi karena tulangan tadi, pertemuan tulangan tadi yang membantu bangunan lebih kaku. Karena sifat besi yang tahan tarik tapi tidak kuat tekan, kebalikannya beton kuat tekan, lemah tarik. Sehingga bila digabungkan maka akan sangat baik sekali dalam menahan momen aksial ataupun gaya horizontal kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh denah yang menggunakan kolom praktis sekaligus kolom struktur. Nah, ini ada tulisannya biasanya KP ini kolom praktis seperti ya. Lalu ada K1 kolom utama. Lihat gedenya ya. Gedenya beda. Kalau kolom praktis biasanya seluas atau sebesar dinding. Jadi kalau K1 atau kolom struktur, kolom utama dia biasanya lebih besar gitu ya. Nih, dan kalau meletakkan kolom juga teman-teman nggak bisa ini ya, nggak bisa sembarangan gitu, ada cara-caranya gitu ya. Kalau tadi kita bilang kolom praktis 3,5 ya, berarti tiap 3,5 dikasih, ini kan dinding panjang nih, dinding panjang ini tiap 3,5 dikasih gitu ya. Lalu kalau bicara kolom struktur, itu peletakan juga nggak bisa sembarangan, dia harus diletakkan sedemikian rupa agar stabil ya. Sini berarti di sini ada
di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini harus ada, di sini harus ada gitu. Kenapa? Karena di sini nanti ada lantai nih. Kalau di sini ada kolom struktur, kolom kolom yang besar ya, maka dimungkinkan di atasnya ada lantai gitu. Nih ya, K1, 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 K1. Jadi bentuknya modular sekali gitu ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini. Lalu di sini ke bawah ya, ke bawah, ke atas lagi kolom pertamanya sampai sini ya. Jadi kalau dalam denah seperti ini kita bisa lihat K1 ini ya, bentuk peletakannya, bentuk peletakannya itu mengikuti lantai yang ada di atasnya. Jadi ini akan muncul kalau direncanakan di atasnya akan ada lantai. Kalau nggak ada lantai tidak perlu ada kolom struktur gitu ya. Bisa nanti kalian bisa pause videonya, kalian bisa cermati sendiri peletakan KP biasanya ada di mana tuh ya, di ujung-ujung seperti ini. Jadi beda sekali ya fungsi antara KP sama kolom struktur. Kalau KP itu pure untuk mengikat dinding dan dia fungsinya berada pada bagian-bagian yang pertemuan-pertemuan dinding. Kalau kolom struktur tentunya dia muncul untuk menahan beban yang ada di atasnya atau lantainya gitu ya. Jadi beda sekali fungsinya. Tapi nanti ini kalau kalian pelajari kolom struktur lebih lanjut saat semester berikutnya, yaitu bertingkat sedang. Kalau sekarang karena belum bertingkat, tidak bertingkat, maka fokus kalian ada pada KP-nya atau kolom praktisnya. Oke. Nah, tadi kalau dari gambar langsung ada giniannya, kalau ini detailnya berada dalam tabel. Ya, kalau yang tadi nih detailnya langsung di sini. Ini namanya potongan ya, ini potongan, ini detailnya gitu. Atau ini detail yang bentuknya potongan. Nah, kayak gitu deh. Ini kita lihat di sini. Tadi K1 ukurannya 15 kali 15 kali 40. Ya. Kalau praktis cuma 15 ya. Nah, di sini ada tulisan tumpuan, ada lapangan. Maksudnya apa? Tumpuan itu berarti dia tulangan yang berada pada pertemuan antara si kolom dan balok gitu ya. Jadi kalau kalian bayangin, ini kolom, ini balok nih, ini kolom lagi. Nah, yang dibilang tumpuan itu yang berada di dekat pertemuan kolom baloknya. Tapi kalau yang lapangan itu berada pada tengah-tengahnya. Itu ya. Jadi itu tadi istilahnya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat, mungkin saya kasih contoh ya, sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia contohnya dari web ini, kalian bisa buka nanti. Ya, nah jadi kalau kalian bikin kolom, itu tulangannya jaraknya tidak selalu sama, tapi dibuat ada yang rapat, ada yang renggang, gitu loh. Jadi misalkan jarak dari sini ke sini itu 3,5 meter tingginya, maka seperempatnya itu tulangannya akan rapat gitu. Yang tengah-tengah akan jarang, pinggirnya rapat lagi gitu ya. Tuh kenapa? Ayo, kenapa bisa rapat seperti ini? Nah, jadi saya udah jelaskan ya. Karena rapatnya ini akan mempengaruhi kekuatan dan kekakuan pertemuan antara kolom dan baloknya gitu. Makanya biasanya lebih rapat gitu. Karena yang menahan beban ya
misalkan saya injak lantai ini, pas saya injak lantai ini ke bawah, gaya tadi pada akhirnya lari ke pinggir. Nah, seandainya kalau yang pinggirnya nggak kuat, maka akan jadi crack di sini. Kalau crack maka kan lebih mudah jatuh, gitu. Ya, kalau kita lihat dari arah bebannya ya seperti itu. Perkuatan yang terjadi dilakukan di pinggir-pinggirnya. Sama antara balok sama kolom ya seperti itu. Jadi biasanya yang tengah-tengah atau tulang lapangan itu jaraknya lebih renggang. Yang tumpuan lebih rapat. Rapatnya seberapa, Pak? Longgar seberapa, Pak? Ya ini standar aja. Gitu ya 100, 200 gitu ya. Karena ini lagi-lagi kalau mau dihitung bisa dengan hitungan yang benar gitu ya, yang sipil. Tapi kita lebih memahami konsepnya gitu ya. Kita memahami konsep bahwa sebuah struktur yang terdiri dari kolom atau balok ini ya, dia punya sistem tersendiri di mana bisa memperkuat pertemuan antara balok dan kolomnya ya. Jadi ini akan memperkuat mindset kita bahwa kekakuan itu harus ada dalam sebuah struktur, itu syaratnya. Dan ini adalah satu caranya. Bila kita memakai beton, maka pemadatan atau pemendekan jarak sengkang ini akan memperkuat struktur itu ya. Oke, kita balik lagi ke PP tadi ya. Nih tadi kan udah paham kan ya. Jadi tumpuan lapangan itu maksudnya tumpuan itu yang bagian sininya, lapangan itu bagian tengahnya gitu ya. Nih dibilangin tuh ini harusnya 6 nih ya, bukan 4 ya. Tulangan bawahnya di tumpuannya sama lapangan sama, ada 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diameternya 16 mili gitu ya. Kolom utama praktisnya 15 ya, jumlahnya ada 4 biji, 4 buah, diameternya 8. Ya, kalau kolom praktis itu 15 cm ke 15 cm, tulang bawah sama 4 buah, diameternya 8. Di begelnya pas tumpuannya bagian bawah 150 lebih rapat, yang di atasnya 200 gitu ya. Ini ring balok sama ya, tapi karena ring balok itu bawahnya tidak menggantung ya, kan bawahnya ring balok itu kan dia seperti slope itu kan tidak ditarik tapi dia berfungsi untuk menahan beban di atasnya seperti itu. Jadi adanya ring balok juga, ring balok kan bawahnya dinding. Nah, karena ring balok bawahnya dinding maka tidak terjadi proses landutan karena ditopang oleh si dinding gitu ya, sehingga tumpuannya bisa sama atau antara tumpuan sama lapangan bisa sama tuh ya. Ini juga sama nih, diameter 6 ya, 100 cm 100 mili, dan ini 200 mili gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan pembahasan kolom yang sudah saya jelaskan. Ini prinsip-prinsipnya harus lurus ya, nggak boleh kayak gini yang saya bilang tadi, perubahan dimensi tapi tidak pada tempatnya. Kalau mau berubah jadi pangkal, kayak gede mulai kecil, jangan di sini. Jadi juga nggak boleh nih salah letak kolom, ini bahaya karena akan terjadi momen di sini. Terjadi momen maksudnya apa? Saat ada dorongan ke bawah, dorongan tadi itu akan membuat lantai, jarak antara kolom ini sama ini kan ada lantai nih, dia akan kedorong ke bawah. Nah, karena kedorong ke bawah kan terjadi momen, kolom lantainya akan muter tuh ke bawah. Nah, itulah yang dibilang momen tadi. Makanya kolom itu harus jajar dari atas sampai bawah kayak gitu ya. Kalian pause aja, kalian baca bisa ya.
Ini referensi saya. Jadi saya kasih PDF-nya, kalian bisa cek link-link yang saya sertakan pada setiap gambar atau penjelasan saya. Oke, tugasnya denah kolom. Kalian harus membuat denah kolom, ya, struktur dan praktis sesuai dengan tugas denah sebelumnya. Skalanya menyesuaikan di buku gambar, ya. Jadi kalian harus membuat seperti ini, ya. Lalu kalian membuat detail penulangan kolomnya, gitu. Pak, nanti kalau nggak ada struktur gimana? Ya praktis aja, gitu. Jadi kan saya memberikan tugas hanya bangunan satu lantai tipe 45. Biasanya tidak ada struktur, hanya praktis. Jadi yang kalian gambar adalah denah ini dan detailnya. Ya, gunakan sumber atau kaidah gambar teknik yang baik dan benar. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.